Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Eli Dayati. Kali ini saya akan mengupas tentang satuan pendidikan di masyarakat. Nah, sebelum materi kuliah ini saya paparkan lebih jauh lagi kepada Bapak Ibu dimanapun berada, silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini. Satuan Pendidikan di Masyarakat mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat 4 yang mengatur bahwa pendidikan non-formal diselenggarakan melalui jalur yang pertama itu jalur kursus. Nah, kursus ini sendiri ini diselenggarakan dengan sistem pembelajaran singkat. Nah, seperti kursus komputer, kursus menjahit, kursus bahasa Inggris, nah, dan kursus sejenis yang lainnya. Nah, ini biasanya pendidikan kursus ini diperuntukkan bagi siswa yang masih dalam tahap pendidikan. Nah, ini dibekali sebagai bekal bagi mereka. Selain di pendidikan formal, mereka juga dibekali keterampilan di luar dari pendidikan formal mereka. Yang kedua adalah pelatihan. Nah, sistem di pelatihan ini adalah merupakan pendidikan yang terorganisasi. Nah, dilaksanakan ini di luar jenjang pendidikan. Artinya begini, mereka yang dilatih ini adalah bukan lagi siswa yang di sekolah, masih usia sekolah, tidak, tapi mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan formal mereka. Nah, mereka lah ini yang dibekali dengan pelatihan-pelatihan. Misalkan itu ada pelatihan las, kemudian pelatihan menjahit. Nah, begitu mereka telah selesai mengikuti pelatihan ini, diharapkan mereka itu bisa memasuki dunia kerja. Mereka itu siap. Nah, jadi bentuk pelatihan ini semacam bentuk pembekalan bagi mereka untuk memasuki dunia kerja. Masuk kepada yang ketiga, ini adalah kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini dibentuk di daerah-daerah yang membutuhkan pendidikan non formal. Nah, seperti contoh ini ada kelompok belajar paket A. Nah, di satu desa ataupun satu dusun ini tidak mampu untuk menampung yang besar, hanya ada skala kecil, maka itulah dibentuk dengan kelompok belajar namanya. Apakah kelompok belajar paket A setara SD, kemudian ada lagi di desa yang lain kelompok belajar paket B setara SMP, kemudian ada lagi kelompok belajar paket C setara SMA. Ada juga kelompok belajar usaha. Nah, ini kelompok belajar ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Nah, ini jumlahnya ini sesuai dengan yang dibutuhkan itu satu rombel. Misalkan kalau untuk paket A setara SD, ini satu rombelnya itu 20 siswa. Nah, hanya ada satu desa itu 20 orang yang membutuhkan paket A, maka di situ bisa dibentuk kelompok belajar paket A setara SD. Nah, ini adalah pusat kegiatan belajar masyarakat atau yang biasa disapa di lingkungan sehari-hari itu adalah PKBM. Nah, di PKBM ini sendiri pengelolaan program pendidikan masyarakat itu lebih besar lagi dikelola oleh PKBM. Nah, jadi banyak satuan-satuan program yang dikelola di sini. Seperti contoh pendidikan anak usia dini, satuan paut sejenis, dan pendidikan sejenisnya. Kemudian ada program paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, ada life skill, ada kursus juga digabungkan di PKBM, ada pendidikan kecakapan hidup, pemberdayaan perempuan. Nah, jadi programnya itu, ruang lingkupnya itu tadi lebih besar dikelola oleh PKBM. Nah, jadi di sini di PKBM ini lebih difokuskan bagaimana pemanfaatan dan kebermaknaan program pendidikan non formal ini bisa diterima oleh masyarakat. Benar-benar dapat memberi manfaat untuk masyarakat sekitar. Bapak, Ibu, dan mahasiswa dimanapun berada,
satuan pendidikan di masyarakat yang berikutnya adalah majelis taklim. Majelis taklim ini dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, di dalam pendidikan, di dalam majelis taklim ini ada mengandung pendidikan, ada terkandung nilai-nilai pendidikan di dalam penyelenggaraan majelis taklim. Jadi ternyata pemerintah menjadikan majelis taklim itu bagian dari satuan pendidikan non formal. Nah, ini memang benar-benar langsung animo masyarakat. Ini benar-benar kebutuhan masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah satuan pendidikan sejenis. Nah, satuan pendidikan sejenis ini yang berkembang di masyarakat ini, yang diselenggarakan oleh masyarakat ini banyak ragamnya. Satuan pendidikan sejenis ini mulai dari PAUD, TK, satuan PAUD sejenis, kemudian ada lagi satuan PAUD sejenis ini lagi banyak macamnya. Ada taman penitipan anak, taman pendidikan Al-Quran, kemudian ada sekolah minggu bagi yang agama Nasrani. Nah, jadi kegiatan-kegiatan semacam ini termasuk satuan pendidikan non formal. Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa dimanapun berada, itulah tadi satuan pendidikan non formal yang ada di masyarakat. Nah, jadi sebenarnya untuk apa sih pendidikan non formal itu diselenggarakan di masyarakat? Kita ambil salah satu contohnya itu PKBM saja ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Sebenarnya untuk apa? Apa sih manfaat dari didirikannya, diselenggarakannya, dan berkembangnya PKBM itu di masyarakat? Begini, tidak semua masyarakat mendapatkan pelayanan ataupun tidak semua masyarakat itu terlayani pendidikan formalnya. Jadi ada sebagian dari masyarakat Indonesia ini mereka yang terpaksa, mereka yang hidup itu di bawah garis kemiskinan. Seperti contoh ya, seperti contoh kalau kita lihat itu anak jalanan. Kemudian ada pemulung. Terkadang kalau kita melihat mereka itu masih usia sekolah. Nah, kenapa? Mereka bekerja seperti itu karena keadaan mereka, karena kondisi mereka. Nah, mereka kan sama juga dengan kita. Mereka rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Demikianlah video singkat saya. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat dan memberi pencerahan bagi kita semua, khususnya menjadi kontribusi untuk dunia pendidikan. Jadi kepada Bapak Ibu dan mahasiswa dimanapun berada, sekali lagi agar kebermanfaatan video ini dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, silahkan di like, di komen, di share, dan diaktifkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang terbaru dari saya. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.